kedua sekarang, yaitu ternyata Pak Teddy yang setelah memukul si Sandi karena si penulis rumput ini tidur pada saat beliau mengajar, ternyata sang ayah itu justru emosi datang ke kantor, ke sekolah maksudnya, untuk bertemu Pak Teddy. So, Pak Teddy cerita dong, Pak Teddy katanya sempat memanggil orang tuanya Sandi ya. Kenapa sih Pak? Ya, gini Bu, ceritanya gini, setelah saya memukul, saya merasa bahwasannya anak ini dari sisi etikanya tidak tepat. Oke. Kepada seorang guru tidur di kelas, kemudian dari pelajaran juga kurang. Memang saya minta izin dari waktu itu kita namakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi saya minta izin untuk memanggil orang tuanya. Saya kasih surat, saya panggil, bapaknya datang. Saya ceritain ke bapaknya. Anaknya juga berdiri pas di samping bapaknya. Jadi saya ceritain, Pak, anak ini tidur di kelas. Dia susun 2 bangku, tidur dia di belakang kelas. Saya bilang itu kepada bapaknya. Jadi bapaknya emosi. Saya tidak menyangka bahwasanya bapaknya pada saat itu langsung melepas tali pinggangnya dan menggebuk anak itu di depan saya dengan tali pinggang tersebut yang sampai kepala tali pinggang yang terbuat dari besi itu mendera tubuh si Sandi ini. Sampai si Sandi itu tertunduk, kemudian jongkok sambil meringis, nangis, minta ampun kepada bapaknya. Saya waktu itu sepersekian detik itu saya sangat speechless. Saya terkejut sekali dengan reaksi dari ayahnya yang memukul anaknya di depan saya. Saat itu langsung reaksi saya adalah naluri saya sebagai seorang guru untuk menyelamatkan siswa saya. Saya langsung bilang kepada ayahnya, Pak, stop, biar saya yang mendidik anak ini. Karena anak bapak ini bukan terbuat dari tepung terigu, saya bilang begitu kepada bapaknya. Nah, akhirnya bapaknya bilang, karena panggilan kepada kami dulu adalah Lause. Lause itu adalah sebutan ke guru. Nah, jadi saya serahkan anak saya ini ke Lause lah. Tolonglah dididik, katanya. Itu barulah saya panggil si anak ini, ya, saya jelasin kepada dia bahwasanya perbuatannya itu adalah tidak sesuai dengan etika. Nah, disitulah saya memberikan pesan-pesan positif kepada anak tersebut, kepada si Sandi. Ya. So, Pak Teddy, apa sih yang Pak Teddy rasakan ya begitu melihat reaksi emosi daripada sang ayah, yang saya yakin sebetulnya maksud sang ayah itu malu mungkin dengan sikap Sandi, meskipun tentu kita tidak mentolerir pemukulan itu. Apa yang seorang Pak Teddy rasakan melihat reaksi bapaknya Sandi itu? Saat itu saya merasa memang mungkin ya, karena saat itu saya juga masih dalam konteks masih usia muda. Saya itu masih merasa bahwasanya ya ini gak tepat seorang ayah itu memukul anak di depan gurunya. Itu tidak tepat. Mendidik yang benar itu memang kalau memukul boleh. Tapi ini sudah kelewatan, apalagi memakai tali pinggang dan sampai kepala tali pinggang itu mendera si anak. Jadi saya merasa sangat sakit. Saya di situ saya merasa sangat sakit sekali. Saya merasa saya seorang ayah, anak saya kok digituin di depan saya. Itu perasaan yang muncul pertama sekali. Lalu saya berinisiatif untuk menghentikan ayahnya. Itu serta-merta keluar dari dalam hati saya ini. Perasaan seperti itu, saya harus menghentikan si ayah ini, jangan lagi memukul anaknya. Oke. Wow, ceritanya benar-benar menyentuh hati kita ya teman-teman, pengalaman Pak Teddy yang keren ini. Dan ternyata si Sandi penulis rumput ini anak si tukang kukur kelapa dan piatu. Nah, nanti Pak Teddy habis ini kita lanjutin lagi. So teman-teman, jangan lupa lanjut ke session berikutnya ya. Kita sambung lagi di session berikutnya. Ya.